eh, pernah datang seorang militer ke sini. Katanya dia, kalau keluarga saya nggak dibebaskan, saya luluh lantahkan Kejaksaan Agung. Saya bilang silahkan aja. Kejagung masih dalami aliran uang ke Nadiem Makarim dari pengadaan Chromebook. Sejumlah dokumen disita. Saya sangat kaget dan terkejut untuk mengetahui mengenai kasus ini. Tetapi saya fully trust dan akan selalu mendukung aparat penegak hukum dalam pemeriksaan apapun. Kalau memang ada ketemuan apapun di dalam organisasi saya akan bantu. Semua aparat jelas saya akan bantu. Mas kenal saya, ayah saya Komite Etika KPK dulunya. Ibu saya pendiri daripada Bung Hatta Anti Corruption Award. Saya lahir dan dibesarkan di keluarga anti korupsi, Mas. Saya tidak pernah dan tidak akan pernah mengambil speser pun. Perkaranya di istana dan saya akan buktikan. 1, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. 2, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus, pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM. Kejaksaan Agung Kejagung menyita sejumlah dokumen terkait penetapan tersangka mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dokumen apa saja yang disita? Direktur Penyidikan, Dirdik Jampitsus Kejagung, Nur Cahyo Jungkung Madio, mengatakan dokumen itu terkait kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook yang merupakan program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019-2023. Yang pasti kita lakukan penyitaan juga, tentunya terkait dengan penyidikan ini sejumlah dokumen terkait dengan pengadaan di Kemendikbud ini. Tutur Nur Cahyo kepada wartawan Sabtu 6 September 2025. Dalami keuntungan diterima Nadiem. Sejauh ini penyidik masih mendalami keuntungan ataupun aliran dana ke kantong Nadiem Makarim. Itu masih didalami ya semuanya, jelas dia. Alasan Kejagung tetapkan Nadiem tersangka. Kejagung mengulas alasan penetapan tersangka pada Nadiem Makarim. Menurut Dirdik Jampitsus Kejagung, Nur Cahyo Jungkung Madio, mengacu hasil penyidikan, Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek pada Februari 2020 telah melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian terutama kepada peserta didik. Tutur Nur Cahyo kepada wartawan, Jumat 5 September 2025. Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan antara Nadiem dengan pihak Google, mereka bersepakat menjadikan produk Chrome OS dan Chrome Device Management atau CDM sebagai bagian dari proyek pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi, TIK. Untuk mewujudkan kesepakatan itu, Nadiem lantas mengundang jajarannya, antara lain H selaku Dirjen PAUD Dikdasmen, T selaku Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek, serta JT dan FH selaku staf khusus menteri untuk melakukan rapat tertutup melalui Zoom meeting pada 6 Mei 2020 dan mewajibkan para peserta menggunakan handset atau alat sejenisnya yang membahas pengadaan atau kelengkapan alat TIK, yaitu menggunakan Chromebook sebagaimana perintah dari NAM. Sedangkan saat itu pengadaan alat TIK ini belum dimulai. Jelas dia. Surat Google sudah tak direspon Mendikbud sebelumnya.
Demi meloloskan Chromebook yang merupakan produk Google, kata Nur Cahyo, sekitar awal tahun 2020, Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek menjawab surat dari Google untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud. Padahal, sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh menteri sebelumnya yaitu ME yang tidak merespon karena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar atau daerah terdepan terluar tertinggal 3T. Hanya saja, atas perintah dari Nadiem Makarim, maka pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 dipastikan menggunakan Chromebook. SW selaku Direktur SD serta M selaku Direktur SMP pun membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang spesifikasinya sudah ditentukan, yaitu Chrome OS. Selanjutnya, tim teknis membuat kajian review teknis yang dijadikan spesifikasi teknis dengan menyebut Chrome OS. NAM pada bulan Februari 2021 telah menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS. Nur Cahyo menandaskan, pasal yang menjerat Nadiem. Akibat itulah Nadiem Makarim diyakini telah melanggar Perpres nomor 123 tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi fisik tahun anggaran 2021. Perpres nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, Peraturan LKPP nomor 7 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Atas perbuatannya, Nadiem Makarim disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 jungto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.